Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Ania Prameswari, NIM 20011110250 dari kelas Perekonomian Indonesia G. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pengertian distribusi pendapatan. Dalam KBBI, distribusi merupakan penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang, sedangkan pendapatan merupakan semua pendapatan yang diperoleh dari sektor formal ataupun non-formal dengan hitungan jangka waktu tertentu. Pendapatan disparitas, distribusi pendapatan atau kesenjangan dan tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah kesenjangan tidak hanya dialami oleh negara berkembang saja, akan tetapi juga oleh negara maju. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta kesulitan untuk mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, maka semakin tinggi tingkat kesulitan untuk mengatasinya. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal. Menurut pandangan neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu penetapan hasil pembangunan ke bawah dan kemudian menyebarnya sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Penetapan pajak pendapatan atau penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi. Begitu juga sebaliknya, subsidi akan membantu penduduk berpenghasilan rendah asalkan tidak masalah sasaran dalam pengalokasiannya. Pada umumnya, para ekonom membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Kedua ukuran itu yaitu besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang. Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama ada koefisien Gini atau Gini rasio. Dalam kurva Lorenz, garis diagonal OE atau yang garis sejajar lurus merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dengan luas segitiga OPE. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Dan sebaliknya, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai 0. Sebaliknya, apabila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah angka 1. Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati angka 0. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika koefisien Gininya mendekati angka 1. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Yang kedua, ukuran Bank Dunia. Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Distribusi pendapatan kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pengeluaran termasuk tingkat ketimpangan tinggi. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari keseluruhan pengeluaran termasuk tingkat ketimpangan sedang. Kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih besar 17% dari keseluruhan pengeluaran termasuk tingkat ketimpangan rendah.
Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana tingkat kepemilikan yang rendah dan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia pada umumnya. Ketika produktivitas tidak dimiliki oleh masyarakat, maka tingkat pendapatannya rendah. Untuk penyebabnya biasanya prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Kemiskinan memiliki 4 bentuk, yaitu yang pertama kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, akan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan yang memenuhi kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan minimum itu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, boros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Yang keempat, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam satu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, akan tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang ada membuat sekelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi atau produksi dan fasilitas secara merata. Dalam kemiskinan struktural, sebagian anggota masyarakat akan miskin walaupun produksi yang dihasilkan masyarakat secara rata-rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Perekonomian domestik yang membaik mendorong turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,04 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa pada Maret 2021. Jika dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin juga berkurang 1,05 juta jiwa. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin juga turun 0,43% poin menjadi 9,71% pada September 2021 dibandingkan dengan Maret 2021. Jika dibanding September 2020, angka kemiskinan juga turun 0,48% poin. Meskipun menurun, tetapi persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dibanding posisi sebelum terjadi pandemi COVID-19. Berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang 730.000 jiwa menjadi 14,64 juta jiwa atau 12,53% pada September 2021 dibandingkan dengan Maret 2021, dan juga berkurang 870.000 jiwa dibanding September 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 320.000 jiwa menjadi 11,86 juta jiwa atau 7,6% pada September 2021 dibanding posisi Maret 2021 serta berkurang 180.000 jiwa dibanding September 2020. Sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan, pada September 2021 garis kemiskinan nasional sebesar 400,000
86,17.000 per kapita per bulan, dengan rincian 360.000 per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan 126,16.000 per kapita per bulan untuk kebutuhan non-makanan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan penurunan angka kemiskinan terjadi karena pemulihan ekonomi di Indonesia kian kuat di akhir tahun 2021. Dilihat dari rilis data kemiskinan oleh BPS yang menunjukkan penurunan, tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PIM. Dalam tahun 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial baik dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa adalah 480 triliun atau 130,5% dari pagu APBN 2021. Dan menurut Febrio, untuk tahun 2022 pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarnya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.